Peringatan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyiagakan pasokan nuklirnya menyiratkan akan terjadi perang nuklir dalam invasinya di Ukraina. Jika sampai terjadi perang nuklir, ilmuwan memperkirakan bumi sudah diambang kiamat yang ditandai dengan musim dingin nuklir yang ekstrim. Dikutip dari Nature, Senin 28 Februari, fisikiawan atmosfer di University of Colorado Boulder, Brian Thune, melakukan penelitian bagaimana perang nuklir akan memicu musim dingin ekstrim. Penelitian ini dilakukan jauh sebelum perang Rusia-Ukraina meletus. Bersama dengan Alan Robock, ilmuwan atmosfer Universitas Rutgers di New Jersey, Brian Thune menghitung bagaimana jelaga akibat ledakan nuklir menutup atmosfer. Menggunakan model iklim NASA yang canggih, mereka menghitung bagaimana jelaga yang muncul dari ledakan nuklir yang membakar kota akan menutup masuknya matahari ke bumi. Kedua tim ilmuwan ini juga menganalisis setiap langkah musim dingin nuklir dari badai api awal dan penyebaran asapnya hingga dampak pertanian dan ekonomi. Kami menyatukan semua bagian itu untuk pertama kalinya, kata Robock. Kelompok itu memiliki beberapa skenario, mulai dari perang Amerika Serikat-Rusia yang melibatkan sebagian besar persenjataan nuklir dunia yang akan mengeluarkan 150 juta ton jelaga ke atmosfer. Jelaga ini menjadi faktor kunci seberapa buruk musim dingin nuklir. 3 tahun setelah nuklir pertama diledakkan, suhu global akan turun lebih dari 10 derajat Celcius dalam skenario pertama. Ini akan melampaui musim dingin selama zaman es terakhir. Thune dan Robock bersama tim ilmuwan menggunakan pengamatan dari kebakaran hutan besar di British Columbia, Kanada pada tahun 2017 untuk memperkirakan seberapa tinggi asap dari kota yang terbakar akan naik ke atmosfer. Fenomena yang sama mungkin juga terjadi setelah perang nuklir. Sedangkan Nicole Lewandowski, ahli kelautan di University of Colorado Boulder, juga melakukan penelitian dampak mengerikan dari perang nuklir Amerika-Rusia terhadap air laut. Dalam 1 hingga 2 tahun setelah perang nuklir, Lewandowski menemukan pendinginan global akan mempengaruhi kemampuan lautan untuk menyerap karbon, menyebabkan pH meningkat drastis. Itu kebalikan dari apa yang terjadi dari hari ini karena lautan menyerap karbon dioksida atmosfer dan air menjadi lebih asam. Dia juga mempelajari apa yang akan terjadi pada aragonit, mineral dalam air laut yang dibutuhkan organisme laut untuk membangun cangkang di sekitar mereka. Dalam 2 hingga 5 tahun setelah perang nuklir, lautan gelap yang dingin akan mulai mengandung lebih sedikit aragonit, menempatkan organisme dalam bahaya. Perubahan terbesar pada aragonit akan terjadi di barat daya Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Hal itu menunjukkan bahwa ekosistem terumbu karang bisa hilang selama musim dingin nuklir. Ini adalah perubahan dalam sistem laut yang tidak pernah dipertimbangkan oleh siapapun sebelumnya. Dalam beberapa tahun perang nuklir, efek nuklir Nino akan mengguncang Samudra Pasifik. Ini adalah versi sangat dahsyat dari fenomena yang dikenal sebagai El Nino. Efek dari perang nuklir Amerika Serikat-Rusia, langit yang gelap akan menyebabkan angin pasat berbalik arah dan air menggenang di Samudra Pasifik bagian timur. Seperti ketika terjadi El Nino, kekeringan dan hujan lebat dapat melanda banyak bagian dunia selama 7 tahun. Cook melaporkan Desember lalu pada pertemuan American Geophysical Union. Peneliti ketahanan pangan di Institut Studi Luar Angkasa Goddard NASA, Jonas Jagermeyer mengatakan, tim peneliti telah menemukan dampak besar dalam persediaan makanan usai perang nuklir. Selama 5 tahun, produksi jagung akan turun sebesar 13%. Produksi gandum sebesar 11% dan produksi kacang kedelai sebesar 17%. Kabar buruknya, ini akan terjadi hampir di seluruh negara yang juga mengalami gagal panen. Para peneliti tidak secara eksplisit menghitung seberapa banyak orang yang akan kelaparan, tetapi mengatakan bahwa kelaparan berikutnya akan lebih buruk daripada yang tercatat dalam sejarah. Intinya, perang yang melibatkan kurang dari 1% dari persenjataan nuklir dunia dapat menghancurkan pasokan makanan planet ini.
ujar Deepa Gray, peneliti ketahanan pangan di University of Minnesota di Saint Paul. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.